Apa yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam saudara. Puji Tuhan kita boleh kembali lagi beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita sedang dihebohkan oleh berita-berita tentang harga-harga yang sedang naik. Saudara tentu tahu ya, harga sembako, 9 bahan pokok juga ikut naik. Harga-harga BBM juga naik. Yang tragis saudaraku tentunya sudah saudara tidak asing. Harga minyak goreng ya, yang menjadi kebutuhan setiap hari ibu-ibu untuk memasak itu juga ikut naik. Lalu semua orang berduyun-duyun saudaraku mengantri untuk mendapatkannya. Sampai berjam-jam. Bahkan ada yang terhimpit hingga masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Itu bukan terjadi di Bengkulu, hampir semua kota mengalami hal yang sama. Hal yang serupa. 9 kebutuhan pokok ikut naik. Bahkan yang bukan menjadi kebutuhan pokok juga naik saudaraku, harga-harganya. Nah saudaraku, menyingkapi hal yang demikian saudaraku, jemaat kita berkata kepada saya, Pak, semua harga pada naik, cuma satu yang tidak naik Pak. Lalu saya tanya, apa itu? Gaji yang gak naik Pak. Wih, gaji saudaraku. Saya gak tahu gaji saudara naik atau belum. Yang pasti kebanyakan mungkin belum naik bagi mereka yang kerja, betul? Dan itu yang terjadi saudaraku. Hari ini saya menyampaikan kabar baik. Semua boleh naik, harga-harga boleh naik, kebutuhan 9 bahan pokok boleh naik. Tapi dengar berita sukacita, hari ini Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kita, amin. Semua harga boleh naik, yang penting Roh Kudus turun, amin. Saudara tahu bahwa hari ini adalah hari Pentakosta? Berapa banyak saudara yang tahu? Sedikit sekali ya saudaraku. Yang pasti saudara tentu tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu. Betul? Saudaraku, hari ini adalah hari yang bersejarah. Hari Raya Pentakosta. Itu dirayakan setelah Yesus bangkit 50 hari setelah Yesus bangkit. Dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Memang dalam kalender gerejawi saudaraku, hari raya Pentakosta ini gaungnya tidak seperti hari-hari raya yang lain. Seperti Natal dan Paskah. Coba kalau saudara mendengar hari raya Natal, saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk menyambut hari Natal. Mungkin baju baru dan lain sebagainya. Kalau saudara mendengar berita hari raya Paskah, saudara juga pasti bergairah. Oh, Paskah sebentar lagi. Saudara mempersiapkan diri, bahkan gereja-gereja menata dengan baik. Apa yang harus dipersiapkan. Tapi 2 hari raya ini saudaraku, gaungnya hampir tidak terdengar. Hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari raya Pentakosta yang jaraknya berdekatan cuma 10 hari saudaraku. 10 hari yang lalu hari Kamis kita semua merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Betul? Kita bersuka cita bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Kalau saudara masih hadir pada hari ini, berarti tempat saudara belum jadi di surga. Saudara masih beribadah di tempat ini. Kalau tempat saudara sudah jadi, pasti Tuhan panggil. Saudara harus bersyukur
Masih banyak pekerjaan saudara yang belum selesai di dunia ini. Harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, hari ini kita sedang memperingati hari raya Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji kepada murid-muridnya, kepada kita semua, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Jadi hanya dengan Roh Kudus kita boleh ada, kita boleh kuat, kita masih bisa setia sama Tuhan sampai hari ini. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ada suatu perbedaan orang Kristen yang didiami oleh Roh Kudus dan orang Kristen yang hidupnya tidak didiami oleh Roh Kudus. Orang Kristen yang didiami Roh Kudus dalam kehidupannya, dia dapat melakukan hal-hal yang baik, dia dapat setia, dia dapat taat setiap kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang tidak didiami oleh Roh Kudus, saudaraku, perbuatannya jahat terus, saudaraku. Mau mentaati nggak bisa. Keduniawinya lebih condong, lebih kuat, menguasai kehidupannya. Dan oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari Pentakosta memiliki peranan yang penting dalam sejarah gereja. Kalau tidak ada hari Pentakosta, kemungkinan saudara belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana peranan Pentakosta dalam perjanjian lama. Perayaan Pentakosta dalam perjanjian lama itu dihayati sebagai pencurahan berkat-berkat Allah atas bangsa Israel. Mereka selalu merayakan, saudaraku, hari Pentakosta. Nanti saudara baca dalam kitab perjanjian lama tentang Pentakosta. Bagaimana dirayakan dengan meriah, dengan penuh sukacita. Dalam perjanjian baru, perayaan Paskah juga dihayati sebagai pencurahan berkat-berkat Allah atas orang percaya, yakni turunnya Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Nah saudaraku, hari ini momen yang spesial bagi kita semua. Saudara bisa hadir di tempat ini untuk menerima apa? Kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, kalau kita berbicara tentang Pentakosta, kita harus mengerti bahwa lahirnya gereja tidak terlepas dari peristiwa Pentakosta. Bahasa aslinya saudaraku, kata gereja itu eklesia, yang artinya persekutuan. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi orang-orang percaya dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Itu saudara dan saya sebagai gerejanya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 saudaraku berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saudara ingat lagu lama yang berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya
yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Nah itu saudaraku, lagu ini dari ayat ini saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 9. Supaya saudara hafal. Ayat ini saudara harus nyanyikan. Hayati bahwa saudara sudah diangkat Tuhan. Sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah saudaraku, kehadiran gereja di dunia ini tidak kebetulan. Gereja ada itu semata-mata karena karya Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem itu saudaraku berdampak pada gerejanya. Bahkan Alkitab mencatat pasca pencurahan Roh Kudus, ada perubahan yang cukup signifikan terhadap orang-orang percaya. Terbentuklah komunitas-komunitas saudaraku. Orang-orang percaya berkumpul. Yang tadinya saudaraku 120 orang. Lalu bertambah 3.000 orang. Dan terus kegerakan Pentakosta ini terus bertambah dan semakin meluas ke berbagai daerah. Termasuk Indonesia. Termasuk kota saudara Bengkulu. Nah hal yang kedua saudaraku, kita harus pahami peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan akan janji Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus menjadi penentu. Roh Kudus yang membuat pertumbuhan gereja. Gereja ada, gereja bertumbuh, gereja berkembang. Itu semua semata-mata karena karya Roh Kudus. Nah peristiwa yang kedua Pentakosta merupakan penggenapan akan janji Tuhan Yesus. Penggenapan apa yang Tuhan Yesus janjikan? Lukas 24 ayat yang ke-49 berkata, Yesus mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji ini saudaraku disampaikan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ketika murid-muridnya sedang berkumpul, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Janji ini saudaraku yang harus kita rindukan, yang harus tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti tadi yang saya sampaikan ada perbedaan. Orang yang hidupnya didiami oleh Roh Kudus dengan orang yang tidak didiami oleh Roh Kudus berbeda sekali. Supaya kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk melakukan amanat agung. Dengar baik-baik. Pentakosta, bahasa roh bukan tujuan utama. Bahasa roh adalah tanda kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi yang menjadi tujuan adalah kita harus menuntaskan amanat agung. Ini yang harus kita kerjakan. Supaya orang-orang yang ada di luar sana saudaraku boleh menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan.
Fungsi dari Roh Kudus untuk apa, saudaraku? Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus, saudaraku, akan menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Rindukan itu, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus menguasai sepenuhnya kehidupan kita. Pertanyaannya, saudaraku, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Pertanyaannya, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya? Yohanes 16 ayat yang ke-13. Mari kita baca, mari kita cermati kebenaran firman Tuhan ini dan materaikan itu dalam kehidupanmu. Yohanes 16 ayat yang ke-13 dan 14 saya bacakan untuk Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang pertama itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Ayat yang ke-13a. Jadi firman Tuhan, saudaraku, adalah kebenaran. Kita tidak mungkin melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Kita tidak mungkin mengerti kebenaran firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus jelas yang pertama itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Kita mengerti kebenaran itu karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga mengajar kita. Yohanes 14 ayat 26 di situ dikatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Roh Kudus mengajar kita, mengingatkan kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, Roh Kudus ingatkan kita. Kembali anakku, kembali ke jalan yang benar. Roh Kudus senantiasa mengajar kita hal-hal yang tidak kita ketahui, yang tidak kita mengerti. Roh Kudus bisa memberi pewahyuan, memberi hikmat bagi kita sehingga kita mengerti dan memahaminya. Yang kedua, saudaraku, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang kedua, masih di ayat yang ke-13. Memberitahukan hal-hal yang akan datang. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus segera datang? Amin. Itu karena Roh Kudus. Orang yang tidak ada Roh Kudusnya gak mungkin percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, Alkitab kita ini berisi 28% tentang nubuatan. Kalau kehidupan kita tidak ada Roh Kudusnya, kita gak mungkin percaya akan nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kalau engkau belum menerima Roh Kudus,
hari ini jangan sia-siakan kesempatan hidupmu. Terima Roh Kudus, karena Roh Kudus ini yang memampukan, yang memimpin, yang mengingatkan kehidupan saudara. Yang ketiga, saudaraku, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-14, di situ sangat jelas. Selalu memuliakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Itu semata-mata karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Saudaraku, tidak mungkin orang memuliakan Tuhan tanpa Roh Kudus dalam kehidupannya. Saudara ajak-ajak, saudara dorong-dorong, saudaraku. Saudara akan capek sendiri. Karena orang itu belum dipenuhi Roh Kudus. Satu-satunya ajak dia untuk menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan yang keempat, saudaraku, di ayat yang ke-14, bagian akhir. Untuk apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Untuk memberikan kuasa, untuk menjadi saksi Yesus. Ini penting. Untuk memberikan kuasa. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tadi dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kehidupanmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di Yerusalem artinya di keluarga kita. Bersaksi, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Berita keselamatan, kabar baik itu. Berita Injil itu, sampaikan. Di seluruh Yudea, itu artinya di antara orang-orang yang seiman. Seperti tadi yang saya sampaikan, sama-sama Kristen. Tapi satu didiami Roh Kudus dalam kehidupannya, satu belum. Ini juga perlu kita sampaikan kebenaran. Supaya hidupnya juga dipulihkan. Di Samaria itu artinya kepada orang-orang yang belum seiman dengan kita. Ini perlu mendengar kabar baik, mendengar Injil itu. Dan sampai ke seluruh dunia. Amanat agung harus diberitakan. Amanat agung harus disampaikan. Makanya saudaraku, Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Di situ dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk melakukan amanat agung. Kalau saudara enggak melakukan amanat agung, saudaraku, perkembangan gereja saudara bisa lihat. Menurut data yang disampaikan dari BPP, Badan Pekerja Pusat, saudaraku, perkembangan gereja Bethel Indonesia, GBI, yang misinya itu 10.000 jemaat, sekarang ini saudaraku baru tercapai 6.567 jemaat atau gereja. Artinya masih kurang 3.433 gereja lagi.
6.567 itu ada di mana? Ada di 5 benua, 27 negara, 34 provinsi. Ada gereja Bethel Indonesia. Yang total pejabatnya saudaraku ada 18.595. Total pendetanya saudaraku di situ ada 3.355. Itu termasuk nama saya ada di situ. Yang meninggal cukup banyak. Nah, pertumbuhan gereja saudaraku 2 tahun yang lalu, ini data 2 tahun yang lalu, ini masih COVID saudaraku. Ada 743 gereja. Tapi sayang saudaraku, kita tidak melihat perkembangan gereja di Bengkulu. Ini adalah tanggung jawab saudara dan saya yang ada di kota Bengkulu. Saudara bisa melihat 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu bagaimana perkembangan gereja yang ada di Bengkulu ini. Kalau saudara enggak bergerak saudaraku, kalau saudara enggak memberitakan amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita semua, maka Bengkulu tidak akan mengalami perkembangan gereja. Oleh sebab itu, saudara yang hadir, saudara yang ada di rumah-rumah, yang sedang menonton live streaming ini, saya tantang saudara untuk memberitakan amanat agung kepada semua orang. Amin. Gereja harus menjadi saksi. Saudara harus menjadi saksi supaya perkembangan gereja yang ada di Bengkulu ini boleh bertambah. Kalau ada saudaraku perkembangan gereja, data yang disampaikan oleh Bilangan Research Center, itu saudaraku 45,7 itu adanya di perpindahan dari gereja yang satu pindah ke gereja yang lain. Kalau yang satu rame, di gereja sana berkurang jumlahnya. Data penginjilan saudaraku cuma 1,7 hasil penginjilan. Ini Indonesia, bukan Bengkulu, untuk skala Indonesia. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Hari ini tidak secara kebetulan hari Raya Pentakosta. Tuhan curahkan rohnya kepada kita semua. Amin. Saudara rindu? Amin. Untuk menerima Roh Kudus? Amin. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya.